Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu jemaah salat subuh yang salat maghrib, jemaah salat maghrib yang insyaallah selalu dalam lindungan, ridha, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya waktu sangat terbatas sampai adzan Isya. Mari langsung saja kita mulai taklib ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, dan siapapun yang pernah berjasa dalam kehidupan kita dan siapapun yang mempunyai andil baik menyumbangkan hartanya, tenaganya, pikirannya untuk Masjid Babus Salam ini, mereka yang telah meninggal dunia kita doakan. Mudah-mudahan ya Allah ampuni segala dosa mereka, ya Allah terima semua amal soleh dan kebaikan yang mereka lakukan, ya Allah lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dengan Fatihah ini juga kita niatkan kalau ada di antara kita, orang tua kita, cucu kita, bahkan guru-guru kita atau siapapun yang berjasa dalam hidup kita dan siapapun yang telah menyumbangkan sebagian hartanya, tenaganya, fikirnya untuk Masjid Babus Salam ini yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, dengan berbagai macam kesulitan hidup, angkat dan sembuhkan penyakitnya, ya Allah, dan luaskan dan rezeki siapapun, ya Allah, yang kami sebutkan tadi menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang diridhoi oleh Allah. Dan anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan soleh, yang taat beribadah kepada Allah, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, berbakti kepada kedua orang tua mereka, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah di dalam mendidik anak-anak kita tersebut. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan berbagi tentang hadis yang kita tulis di papan tulis tadi, yaitu hadis nomor 1340 di dalam kitab Bulughul Maram. Yaitu kata penulis kitab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabatnya Rasulullah SAW yang bernama Abu Hurairah, ya, walaupun nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Nah, kenapa dikenal dengan Abi Hurairah atau Abu Hurairah? Begini, orang Arab itu, ya, orang Arab itu baik di Saudi, di Mekah, di Riyadh, di Qatar, ya, maupun yang ada di Mesir, bahkan sampai Mauritania sana, orang Arab itu punya budaya, ya, budayanya adalah di antaranya adalah orang itu kalau dia sudah dewasa atau sudah berkeluarga, ya, maka dia sudah nggak dipanggil nama, dipanggil gelar.
Nah, gelarnya itu biasanya diambil dari nama anak yang tertua. Nah, Rasulullah anak tertuanya namanya Al-Qasim. Maka Rasulullah dikenal dengan nama Abul Qasim. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya anak yang paling besarnya adalah Hafsah. Ya, Hafsah binti Umar bin Khattab. Nah, makanya itu Umar bin Khattab itu juga sering dipanggil bukan namanya Umar, tapi diberi gelar yaitu Abu Hafsin, bapaknya si Hafsah. Nah, ini di dalam budaya Arab disebut kunyah. Yang laki-laki Abu, yang perempuan Ummu. Nah, karena Aisyah radhiyallahu anha sampai wafat tidak punya anak, sampai wafatnya Rasul, dari Aisyah, maka Aisyah dipanggil dengan nama Ummul Mukminin karena dia istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kunyah namanya. Dan biasanya adat orang Arab itu juga kalau ngasih nama untuk anak cukup satu kata. Satu kata. Maaf Pak Ishak ya. Misalnya Ishak, ya sudah Ishak aja. Ya begitu. Jadi itu budaya Arab, ya budaya Arab. Sehingga kadang-kadang sampai keturunan yang ke-60 pun gampang dideteksi. Ya, Rasulullah itu kalau kita baca kitab Sirah Nabawiyah, ya, Ar-Rahiqul Maktum namanya, dan banyak kitab lain, Rasulullah itu keturunan yang ke-60 dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan Ismail bapaknya namanya Ibrahim, dan anaknya Ibrahim ini satu dari istri pertamanya bernama Ismail, yaitu istri pertamanya yaitu Sarah, waktu itu belum punya anak. Kemudian nikah dengan Siti Hajar, anaknya dinamakan Ismail bin Ibrahim. Nah, dengan istri yang pertama setelah lahirnya Ismail, Sarah, istri pertamanya Nabi Ibrahim, hamil dan melahirkan anak laki-laki juga. Namanya adalah Ishak. Pak Ishak ya. Nah, dari keturunan Ismail alaihissalam, dari anaknya Ibrahim, dari istrinya yang pertama yaitu bernama Siti Hajar, di keturunan yang ke-60 ya, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari keturunan istrinya yang pertama lahir Ishak. Nah, Ishak ini punya anak Yakub dan dia menjadi Nabi Yakub. Yakub ini punya anak 13. Satu perempuan, 12 laki-laki. Nah, di antara Nabi Yakub ini anaknya namanya Yusuf. Kalau orang Barat bilang Yosef. Nah, ini anaknya Nabi Ishak. Dan dari keturunan Ishak ini banyaklah lahir Nabi sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah namanya anak keturunan Ibrahim dari istri yang pertama yaitu Sarah. Dan anaknya yang pertama dari istrinya yang kedua Ismail, turunan yang ke-60, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari anaknya Ishak inilah melahirkan disebut Bani Israel. Nah, Bani Israel. Nah, saya nggak akan bicara itu sekedar informasi. Di sini Rasulullah bersabda, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum, kalian, objeknya yaitu orang beriman, kalian semua wahai umatku, kata Rasulullah, la tasa'un nasa bi amwalikum, tidak akan mampu mencukupi manusia dengan harta-harta benda kalian. Namun kata Rasul, walakin liyasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq, akan tetapi yang membuat orang lain itu puas dengan kalian dan senang, itu kata Rasulullah, bastul wajhi. Apa itu bastul wajhi? Wajah yang berseri-seri ketika berbicara, ketika bertemu dengan orang tersebut.
Yang kedua kata Rasulullah, yang mampu mencukupi dan membuat orang senang, husnul khuluq. Kita berakhlak yang baik, berakhlak karimah, berakhlak mulia dengan siapapun manusia yang berinteraksi dengan kita. Itu kata Rasul. Haditsun akhrajahu Abu Ya'la wa shahhahahu Al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan dinyatakan hadis sahih oleh ulama hadis, yaitu Al-Hakim, ya, yaitu Al-Hakim. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Hadis ini simple, ya. Cuman tidak panjang, ya. Kata Rasul, innakum latasa'un nasa bi amwalikum walakin liyasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Kalian, kata Rasul, tidak mampu membuat orang yang bertemu dengan Anda atau siapapun orang yang berinteraksi, bersosialisasi dengan Anda, kalian gak akan pernah mampu, kata Rasul, ya, jika engkau hanya sekedar memberikan harta banyak sebagaimanapun ke orang itu. Kenapa kata Rasul tidak mampu? Sebab maaf, sekaya apapun manusia di permukaan bumi ini, ya, permukaan bumi ini, kalau ingin membuat semua manusia senang dan bahagia dengan dia, ya, atau karena dia, nggak akan bisa itu, nggak akan mampu itu kalau engkau membahagiakan mereka hanya mengandalkan harta dan materi. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu jumlahnya banyak banget. Kalau tidak salah sekarang statistik dunia manusia sekarang udah ada 8 miliar. 8 miliar. Nah, kenapa kok nggak akan mampu engkau membahagiakan orang dengan harta, apalagi semua manusia? Karena bagaimanapun, sekaya apapun orang, hartanya terbatas. Walaupun mungkin ada istilah yang disebut dengan uangnya nggak berseri, yaitu cuma istilah aja saking banyaknya. Tapi bagaimanapun, sekaya-kaya orang, dia tidak akan mampu, ya, dia akan bisa ngapain? Memberikan hartanya kepada semua manusia dengan niat dan maksud orang itu bahagia. Gak akan bisa. Kenapa? Di sini dikatakan apa maksud hadis ini? Maksudnya adalah kalian tidak akan sanggup untuk membagikan kepada seluruh manusia harta-harta kalian disebabkan karena banyaknya manusia dan terbatasnya harta yang kalian miliki. Nah, apalagi manusia mempunyai satu sifat, bahkan lebih, baik sifat itu sifat positif, bahkan juga sifat negatif. Dan ini Allah mengatakan dalam Al-Quran jelas sekali, kata Allah, yaitu yang namanya, ya, kita memuaskan manusia itu nggak akan mampu. Kenapa? Karena manusia ini, maaf ya Pak ya, punya yang disebut dengan hawa nafsu dan keinginan, ya, punya hawa nafsu dan keinginan. Hawa nafsu dan keinginan ini nggak akan ada batasnya. Bahkan sampai Allah bilang tentang materi, misalnya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Hei manusia, telah membuat engkau lalai, sudah membuat engkau lupa diri, bahkan zalim, kata Allah. Apa itu? At-takatsuru, berlomba-lomba, banyak-banyakan harta dan tinggi-tinggian jabatan. Kata Rasul, kata Allah dalam ayat itu, alhaakumut takatsur, kau tidak akan pernah merasa puas walaupun harta sudah banyak di tanganmu. Dan kata Allah dalam ayat ini, ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kau mati pun menghembuskan nafasmu yang terakhir, kalau mindsetnya sudah berubah, segala sesuatu dipikir keuntungan itu hanya duit, harta dan materi, kau tidak akan pernah merasa puas dan cukup. Gak usah jauh-jauh, yang gampang saja. Ketika seseorang punya sepeda,
Atau mungkin sebelum itu punya sepeda, dia jalan kaki, ada orang naik sepeda di depan dia. Ya Allah, kalau saya bisa beli sepeda, kayaknya jalan saya bisa lebih cepat sampai di tempat katanya. Dia belilah sepeda. Ketika naik sepeda capek, apalagi kalau jalan nanjak. Goesnya itu tenaga ekstra. Akhirnya ya Allah, itu enaknya orang itu dia punya motor, kaki nggak perlu gerak, jalan nanjak pun kalau motornya masih bagus, dia mampu. Tapi kalau naik sepeda nanjak nggak akan mampu. Kepengen beli motor, dapatlah motor. Ketika sudah punya motor, melihat orang punya mobil, hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Enak banget ya kalau punya mobil. Usaha keras, kerja positif, pokoknya dikumpulinlah duit. Pada waktunya punya mobil. Betul nggak Pak? Ketika sudah punya mobil, apa lagi yang diminta Pak? Pesawat, kereta api, nggak akan pernah cukup dan nggak akan ada habisnya. Nggak usah jauh-jauh, handphone aja ini. Kalau kita ikuti model, mau punya duit berapa kita beli handphone. Saya ada perlu waktu itu ke Cibinong City itu ya, namanya saya lihat masuk iseng-iseng ke toko handphone Mbak. Handphone tuh kayak begini, bahkan lebih kecil. Ada yang harganya sampai 35 juta. 35 juta. Pak Juntung, itu handphonenya Pak Untung berapa tuh harganya tuh? Nah, paling 4 juta, 6 juta Pak ya? 5 juta. Ya, 5 juta. Sekarang ada handphone Pak, harganya 35 juta. Saya tanya sama yang jaga toko, ini benar 35 juta? Ya benar. Apa fasilitasnya? Ya memang banyak fasilitas, tapi yang sehebat-hebat handphone Mbak, jarang yang sampai 5 tahun itu. Karena memang di setting udah seperti itu. Nah kalau kita ikuti model, nggak akan pernah cukupnya, nggak akan pernah habisnya. Kalau kita ikuti banyak-banyakan harta, banyak-banyakan materi, tinggi-tinggian jabatan, maaf, itu semua hawa nafsu. Sejauh mana sih seseorang bisa mengikuti hawa nafsu itu? Bahkan kalau hawa nafsu itu diikutin, hatta zurtumul maqabir kata Allah, sampai kau mati pun kau masih tidak akan bahagia. Sampai kau sudah menjadi budak harta pun kau tidak akan pernah berhenti untuk menambah kekayaan hartanya. Nah, disitulah kata Rasul, innakum la tasaun nasa bi amwalikum. Bagaimanapun harta yang engkau miliki banyak bagaimanapun, ya, supaya orang sekeliling kalian atau dimanapun tinggal senang dengan Anda, maaf kata Rasulullah, kau tidak akan pernah mampu untuk membuat manusia dan orang lain senang kepada kita kalau ukurannya materi. Apalagi maaf manusia-manusia yang pragmatis yang kadang-kadang maaf milih pemimpin pun yang namanya pemilu atau apalah. Nah, kalau ditanya milih yang mana? Ya milih yang bayar lah katanya. Kemudian kalau sekian caleg, ada 10 caleg di tempat kalian, siapa yang dipilih? Ya yang bayar. Nah kalau ada lagi yang bayar, yang mana yang dipilih? Yang bayarannya gedean katanya. Itulah manusia, nggak akan ada puasnya, nggak akan ada cukupnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, yang namanya manusia itu nggak, pada dasarnya kata Allah, di situ jelas ayat Al-Qur'an mengatakan, ya, apa kata Allah? Manusia diberikan hal yang positif dan sekaligus diberikan hal yang negatif pada diri dia. Kan itu jelas itu dalam Al-Qur'an itu. Yang namanya sifat positif itu takwa, wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa kata Allah, wa nafsi wa masawwaha, yang aku ciptakan manusia-manusia dan demi jiwanya kata Allah,
wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Siapapun manusia itu dia sudah diberikan dua sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Sifat yang disebut dengan sifat fujur. Apa itu fujur? Melakukan berbagai macam hal negatif dan kesombongan dan kezaliman, membuat orang sengsara. Itu sifat fujur. Manusia cenderung, siapapun manusia itu, berbuat apa yang disebut dengan sifat fujur. Yang kedua, kata Allah, selain sifat negatif yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia siapapun dia, juga Allah memberikan sifat positif, yaitu sifat yang bisa membuat dia manusia yang mulia di hadapan Allah. Bukan cuma mulia di hadapan manusia, tapi mulia di hadapan Allah. Itu apa? Takwa. Nah, tapi walaupun dua sifat ini diberikan oleh Allah sekaligus kepada siapapun makhluk yang bernama manusia, Allah bilang, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa orang yang beruntung ini, kata Allah, qad aflaha, benar-benar telah beruntung. Dalam bahasa Arab, keuntungan itu kesuksesan itu bahasa Arabnya ada disebut al-falah, ada disebut al-fauz. Ini kemenangan ini semua. Ada lagi disebut apa? Ada al-falah, ada al-fauz, fauzan. Apa bedanya? Al-falah itu kebahagiaan yang optimal dan maksimal sudah. Itu al-falah. Makanya dalam azan itu ada ungkapan hayya 'alal falah. Nah, kalau al-fauzu, orangnya disebut adalah faiz. Itu biasanya hal yang berhubungan, kesuksesan yang berhubungan, kalau al-fauz itu konotasinya adalah hal yang bersifat harta dan materi. Al-fauz itu bedanya. Nah, Allah bilang dalam surat Al-Baqarah ayat 7 juga Allah katakan, ayat 7 ayat berapa tuh? Wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan al-falah di permukaan di bumi dunia maupun di akhirat nanti. Nah, Rasul katakan, siapapun engkau tidak akan pernah mampu membuat manusia senang dan bahagia kalau yang kau jadikan andalan membuat manusia tersebut senang dan bahagia. Paling kalaupun bahagia hanya selama duitnya masih ada. Kalau duitnya sudah nggak ada, udah habis yang dikasih, Pak, pusing lagi. Dan jumlah manusia banyak, apalagi sekarang sudah sampai 8 miliar manusia di dunia ini sekarang. Ayo, kalau mau dikasihin tuh semua manusia di dunia ini, berapa harta kita punya? Jangankan semua manusia, orang yang tinggal di kampung kita tinggal pun, kalau kita mau kumpulin, Pak, habis duit kita udah berapa pun, mereka masih tetap minta. Contoh, maaf, alhamdulillah dalam akhir-akhir sekarang ini setiap hari Jumat banyak masjid ada program namanya Jumat Berkah. Ada Jumat Berkah. Kalau nggak diatur, itu bisa satu orang ngambil macam-macam tuh, ya kan? Tadi Jumat aja saya dapat dengerin satu ini, ada orang yang ngambil katanya soto tuh 2 satu orang, ya Pak ya. Udah gitu ngambil nasi lagi katanya 2, padahal dia sendiri. Untuk siapa tuh, Pak? Untuk siapa? Inilah manusia, gak akan pernah merasa cukup. Gak akan pernah merasa cukup kalau ukurannya cukup itu adalah dengan harta dan materi. Kenapa? Karena bicara tentang harta dan materi itu sangat erat hubungannya dengan hawa nafsu. Kita saja, Pak, kalau ditanya oleh orang maunya punya duit berapa? Ayo, Pak, maunya punya duit berapa, Pak?
Sebanyaknya. Ya sebanyaknya itu berapa? Ustaz Zainuddin ya. Ustaz, kalau punya duit sekarang maunya berapa, Ustaz? Sebanyaknya ya. Karena insya Allah dengan duit itu kalau kita bisa membantu orang ya Pak, tapi maunya berapa itu duit? Nggak akan ada batasnya. Karena hubungannya dengan hawa nafsu. Maka bicara tentang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, kunci pertamanya adalah hati. Kunci pertama kebahagiaan itu hati. Apapun nikmat dan anugerah yang Allah berikan, kalau hati kita tidak puas dan gak ridho dengan yang diberikan oleh Allah itu, udah banyak bagaimanapun hartanya tetap kurang. Ya Pak ya, gak ada cukupnya. Itulah yang namanya hawa nafsu, gak ada batasnya. Nah disinilah Allah bilang, ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau engkau ingin menjadi orang yang faiz, yang beruntung, bahkan keberuntungannya bukan hanya di dunia tapi juga keberuntungannya di akhirat. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Hatinya itu dibersihkan. Dari apa? Dari sifat-sifat kotor, dari sifat-sifat negatif, karena hawa nafsu yang kita ikuti. Bersihkan tuh hati. Maka syukur itu, kalau definisi syukur itu ada 3. 1, syukur hati. Apa itu syukur hati? Apapun nikmat yang sudah Allah berikan, terimalah dengan hati yang ridho dan puas. Itu 1. Kalau kita tidak pernah merasa ridho dan puas, puas itu bahasa Arabnya qanaah, ya, qanaah. Kalau kita nggak bisa menjadi orang yang ridho dan puas dan qanaah, ya akhirnya menjadilah manusia yang tidak mampu membersihkan hatinya. Akhirnya manusia itu, kata Allah, maaf, dia akan selamanya menderita galau dan sengsara, tidak pernah merasa puas. Maka apapun nikmat yang Allah berikan, ya, terimalah dengan hati yang ridho dan puas. Kemudian syukur yang kedua kelihatan dengan apa yang keluar dari lidahnya. Nah, ya Allah, saya punya, maaf Pak, ya dalam kehidupan ini ada, saya kenal beberapa orang kayak udah omongin nama saya tuh kalau ketemu susah mulu. Ini orang udah tahun-tahunan ceritanya kalau sama saya, bahkan sama temennya juga yang dihubungin susah mulu. Padahal maaf Pak, ketika saya ke rumahnya, waduh, mobil ada, motor apalagi, rumahnya cukup lumayan. Tapi kok yang dibicarain susah mulu gitu loh, kurang terus. Saya tanya kepada teman-teman yang kenal dia, oh itu gajinya lumayan dia itu kan. Apa takut diminta atau memang dia nggak pernah merasa puas dan cukup? Ya Pak Jisak ya. Manusia kalau mengikuti hawa nafsu nggak akan pernah cukup. Manusia kalau mengikuti hawa nafsu nggak akan pernah merasa puas. Maka syukur yang kedua, tunjukkan rasa syukur itu selain dengan hati yang ridho dan puas menerima nikmat itu, hendaknya keluar dari lidah kita ungkapan-ungkapan dan ucapan-ucapan, minimal ucapkan alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya masih Engkau berikan rezeki seperti ini. Nah yang ketiga, kalau mau betul-betul jadi orang bersyukur, jangan cuma hati dengan mulut. Apapun nikmat dan anugerah yang Allah berikan tersebut, manfaatkan dan gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu baru yang namanya syukur. Syukur adalah menerima apapun nikmat yang Allah berikan dengan hati yang ridho dan puas. Lidah selalu mengucapkan minimal alhamdulillah, dan nikmat dan anugerah yang Allah berikan itu digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau ini insya Allah, Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, kalau engkau tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan, la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat, azabku sangat pedih, kata Allah.
Ya minimal orang yang nggak pernah merasa puas dengan apapun nikmat yang Allah berikan kepada dia, minimal dia tersiksa. Ya Pak ya, tersiksa. Kadang-kadang maaf, ya Allah, yang dia selalu melihat orang lain. Ya Allah, dia nggak ngapa-ngapain ya. Kerja jam 9 pagi, udah baru keluar, kadang-kadang jam 2 udah pulang lagi. Saya, subhanallah, mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Sebab kalau kita tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, Allah katakan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, pertanyaannya apakah sih nikmat? Nikmat, subhanallah, yang pernah saya dengar dari ceramahnya Pak Quraish Shihab, ya, dan juga di bukunya ada, kata Pak Quraish Shihab, syukur itu apa? Nikmat itu apa? Apakah yang setiap yang asik-asik, setiap yang mengenakan? Belum tentu. Ya, asik di kita, nikmat di kita, di orang bisa jadi. Makanya nikmat itu apa? Nikmat adalah kelebihan yang Allah berikan dari modal pertama ketika kita lahir di dunia ini. Alhamdulillah ketika kita lahir kita normal. Ibu kita sehat, selamat melahirkan kita, dan kita pun alhamdulillah sehat walafiat. Ketika manusia lahir diberikan oleh Allah tangan. Ketika manusia lahir yang normal ya, diberikan oleh Allah mata, diberikan telinga, diberikan otak, diberikan kaki. Alhamdulillah. Tapi sehebat-hebatnya orang, ketika dia dewasa, ya gak usah jauh-jauh dah. Sekarang kemarin habis Piala Dunia Lionel Messi itu, sehebat-hebatnya, kalau dulu di Argentina siapa? Maradona. Ya kan? Sehebat-hebatnya Maradona menggocek bola, membawa bola, sehebat-hebatnya Maradona dan sehebat-hebatnya Lionel Messi membawa bola. Maaf, ketika dia lahir kakinya nggak kuat tuh Pak, nendang bola kayak gitu. Maaf, ketika dia lahir, ya Allah, tangannya tuh nggak mampu tuh bawa bola segede itu tuh. Ketika dia lahir, siapapun jangankan nendang bola, diri pun nggak mampu itu kakinya. Dengan rasa cinta dan kasih sayang orang tua dan orang di sekelilingnya, diberikanlah kebutuhan tubuhnya, diberikan apapun yang diinginkan oleh anaknya itu untuk dia sampai dewasa. Lama-lama tuh kaki punya kekuatan, bisa dipakai untuk berdiri, bisa dipakai untuk berjalan, bahkan bisa dipakai untuk melompat dan berlari. Maka kemampuan kaki bisa digunakan untuk berjalan, kemampuan kaki bisa digunakan untuk berlari, melompat. Itu salah satu contoh nikmat yang Allah berikan pada kita. Ketika kita lahir diberikan oleh Allah otak. Maaf, sejenius apapun manusia, ketika dia baru lahir, otaknya hanya baru bisa menginstruksikan untuk dia nangis, supaya didengar oleh ibunya, supaya didengar oleh bapaknya kalau dia lapar. Atau mungkin maaf, ketika dia pipis, buang air, ya kan Pak ya, dia hanya bisa memberitahu, otaknya hanya baru bisa memberitahu instruksi untuk dia menangis. Kan gitu tuh Pak manusia. Lama-lama itu otak bukan cuma menginstruksikan dia untuk nangis. Subhanallah, ini gedung yang masjid yang gede begini, coba kita lihat. Kalau yang bekerja dia tidak punya kepandaian dan otaknya kosong dari instruktur bangunan, jadi nggak masjid gini Pak? Nggak jadi kan tuh? Allah memberikan apa yang disebut dengan kecerdasan, kepandaian pada otak manusia. Kecerdasan dan kepandaian itu ketika dia lahir nggak ada. Dengan diberikan makanan, dengan diberikan nutrisi, disekolahkan, berinteraksi dengan orang banyak, lama-lama otaknya penuh dengan berbagai macam ilmu informasi, bahkan bisa dia merubah yang namanya besi baja berat begitu. Dia mampu buat ciptakan pesawat terbang yang bisa terbang
Dan bukan cuma pesawatnya yang terbang, bahkan bawa penumpang bisa jadi kadang-kadang penumpangnya ratusan orang. Belum lagi barang yang dimasukkan di bagasi. Itulah otak Allah memberikan. Makanya itu ya Allah katakan ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahkan Allah katakan dalam ayat 34 surat Ibrahim, apa kata Allah? Jelas sekali, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, siapapun kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Saya pribadi, maaf Pak, sejak lahir saya nggak pernah itu nanam padi sebatang pun. Nggak pernah itu. Tapi alhamdulillah, kalau saya hitung-hitung, beras yang jadi nasi, jadi ketupat, jadi lontong yang sudah saya makan, mungkin sudah sekian ton. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita nggak pernah nanam, tapi dengan rezeki yang Allah berikan, kita bisa membeli beras, dan bisa beras itu kita masak dan kita nikmati. Itulah manusia. Bagaimanapun kalau yang diikuti adalah hawa nafsu, dia tidak akan pernah menjadi orang yang bersyukur. Bahkan kalau hawa nafsu yang diikuti, bukan hanya tidak menjadi orang yang bersyukur, bahkan bisa menjadi zalim, bahkan bisa menjadi, maaf, hasud, dengki, dan iri hati. Nah, makanya kata Rasul, innakum la tasaunan nasa bi amwalikum. Nah, kalau begitu bagaimana caranya untuk membuat orang-orang yang di sekitar kita bahagia dan senang dengan keberadaan kita? Ini Rasul ajarkan. Yang pertama, yang mampu membuat manusia insya Allah, walaupun nggak 100%, minimal lebih dari 50%, kalau berjumpa dengan dia, berjumpalah dengan muka yang berseri-seri, dengan muka yang ramah. Walaupun maaf ya, kita mungkin secara materi nggak pernah ngasih dia, tapi insya Allah dia akan senang kalau melihat kita. Dia akan bahagia kalau kita ada di sampingnya. Karena apa? Kita selalu menampakkan senyum kita. Kita selalu menampakkan muka kita dengan penuh berseri-seri kepada dia. Nah, yang kedua kata Rasul, kalau ingin membuat manusia senang kepada kalian, ya walaupun ada yang benci, udah pastilah ya Pak ya, Nabi Muhammad kurang baik bagaimanapun masih aja dibenci. Padahal Nabi Muhammad itu sudah begitu baik akhlaknya sampai dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau hai Muhammad adalah manusia satu-satunya yang mempunyai akhlak yang begitu luhur, yang begitu mulia. Nabi pun masih ada orang yang enggak suka. Siapa itu? Manusia-manusia yang hasud dan dengki dan iri hati dengan beliau. Jadi jangan berharap Pak ya, orang akan merasa bangga dan merasa bahagia kalau cuman andalan kita selalu memberi dia. Karena bagaimanapun kita punya keterbatasan dalam materi ini, dan hawa nafsu manusia yang kita kasih itu pun tidak terbatas. Nah, yang kedua, kalau ingin manusia bahagia dan senang dengan kalian, apa kata Rasul? Wa husnul khuluq. Berinteraksilah dengan manusia siapapun dia dengan akhlak yang baik. Apa itu akhlak yang baik? Yang pernah kita bahas, isi hati, pikiran, pernyataan, perbuatan, kebiasaan, karakter dan sikap yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah sebagai ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik yang menciptakan kita. Itulah yang disebut dengan akhlak mulia. Tapi kalau apa yang ada di hati kita sudah kotor dengan kesombongan, dengan kezaliman dan berbagai macam penyakit-penyakit hati, hasud, dengki dan iri, biasanya yang keluar dari yang ada di otaknya pun akan selalu negatif. Bahkan bukan cuma sekedar apa yang ada di otak pikirannya, pernyataan-pernyataan yang keluar dari lidahnya pun selalu perkataan-perkataan dan statement yang negatif. Jangankan cuma sekedar perkataan, perbuatan dan tindakan, kebiasaan dan karakternya pun, bahkan dalam segala sikap dia akan mengambil sikap yang negatif. Maka untuk
kita menjadi manusia yang berakhlak mulia, pertama kali bersihkan hati kita dari penyakit-penyakitnya. Kalau ingin tahu apa saja sih penyakit-penyakit hati itu, silahkan buka kitab yang namanya Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Ghazali, ya. Dan alhamdulillah salah satu pasal yang disebut dengan tazkiyatun nafsi itu ada sudah yang menerjemahkan. Bukunya judulnya adalah Tazkiyatun Nafsi. Ternyata di dalam apa yang disebut dengan penyakit hati ini, ya Allah, kata Imam Ghazali, lebih dari 100 penyakit hati. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia-manusia, orang yang di samping kita bahagia dan orang yang ada di samping kita senang dengan keberadaan kita. Kenapa? Karena kita mempergauli mereka dan bicara dengan mereka dan berhadapan dengan mereka, kita tunjukkan senyum kita dan kita berseri-seri ketika bertemu dengan dia, dan kita bergaul dengan akhlak karimah, dengan akhlak mulia. Kalau harta yang jadi andalan untuk kita membahagiakan orang, maaf, nggak akan mampu dan tidak akan pernah mampu, kata Rasulullah. Kenapa? Karena siapapun, sekaya apapun manusia, manusia itu hartanya, kekayaannya terbatas. Bahkan bukan cuma harta dan kekayaannya terbatas, manusia yang menerima pun, maaf, dia juga punya hawa nafsu dan punya keinginan yang tidak ada batasnya. Nah, mudah-mudahan yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dua kata kunci yang membuat orang sekeliling kita bahagia dengan keberadaan kita. Apa kata Rasul? Temuilah, berbicaralah dengan orang itu dengan murah senyum dan dengan muka yang berseri-seri. Yang ketiga, yang kedua kata Rasul, bergaullah dan berinteraksilah dengan orang dengan akhlak yang mulia dan dengan perangai yang baik. Sebagaimana Rasul juga katakan, subhanallah, dalam satu hadis yang lain, apa kata Rasul? Aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannata, perkara yang paling banyak membuat manusia bisa masuk surga, kata Allah, kata Rasul, adalah taqwallah, kita bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan kita mempunyai akhlak yang mulia dan akhlak yang baik ketika kita bergaul dengan manusia tersebut. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia-manusia yang membuat orang di sekitar kita, walaupun 100% itu mustahil, minimal mayoritas orang yang kita hadapi, manusia siapapun dia, merasa senang dan bahagia karena keberadaan kita. Dan kita menjadi manusia yang menjadi tauladan di tengah-tengah mereka. Karena apa? Kita mempergauli mereka. Selain dengan muka yang begitu ramah, muka yang begitu berseri-seri, kita pun selalu memperhatikan akhlak kita kepada siapapun kita. Nah, makanya itu dalam Islam, ya, akhlak itu macam-macam. Ada akhlak kepada Allah, kepada Tuhan, ada akhlak kepada kitab suci, ada akhlak kepada ibu, ada akhlak kepada bapak, ada akhlak kepada guru, ada akhlak kepada teman, ada akhlak kepada orang yang lebih dewasa atau lebih tua dari kita. Makanya Rasul dalam satu hadis mengatakan bahwa orang yang tidak berakhlak itu adalah sejelek-jelek manusia, dan orang yang berakhlak baik, berakhlak karimah itu, Rasul katakan khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang akhlaknya mulia, yang akhlaknya tinggi. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridho rahmatnya dan keberkahannya kepada kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berakhlak apapun profesi kita. Kita pedagang yang berakhlak. Kita misalnya menjadi guru atau dosen, menjadi guru dan dosen yang berakhlak karimah. Seandainya Allah kita profesi kita misalnya aparat dan penegak hukum, jadilah aparat dan penegak hukum yang berakhlak karimah. Kalau kita jadi politisi, juga jadilah politisi yang berakhlak karimah, yaitu hatinya bersih, pikirannya bersih, tata ucapannya pun bersih, kelakuan, kebiasaan dan karakter serta sikapnya pun selalu bersih. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sampai kita mengakhiri hidup di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan.